صبري يا نور سعيد. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majelis ta'lim, fa inna insyaallah mabrukan fi indillah liman fiha talabal ilmi fi kulli waqtin wa sa'atin wa daqiqah aw fi mahali ridwanillahi ta'ala aw fi hajal masjid aw fi hajal musalla, wa inna insyaallah mubarakan li hayatina wa aw fi darain. Insyaallah Allah memberikan berkah dan rahmat kepada kita, kasih sayangnya karena ada satu tujuan, menuntut ilmu agama, wattisalu fiha, dan akan menyampaikan padanya ilallah aulika illahi ta'ala rabbul jalil. Insyaallah akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang pasti kita temui nanti, berhadapan dengannya dan mempertanggungjawabkan segala amal-amal dalam kehidupan sehari-hari. Faqala al-musannif rahimahullah li Syekh Ibnu Athaillah, berkata Syekh Ibnu Athaillah. Kalau yang tadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekarang kita memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini disebut sebenarnya ruh kita sudah mengenalnya, memahami. Tapi kenapa kita perlu memahami? Karena kita berada di ruang alam atsad atau alam jasad. Yalah, alam jasad ini perlu dompengan, dipancing dengan ilmu luar, masuk ke dalam sini, akal kita yang bekerja, memahami yang masuk ini, nanti terpancar dia dengan akal itu, masuk dia, terkonek dia, menjadi satu, menjadi rumpun namanya ilmu, sampai masuk kepada pengertian demi pengertian, sampai menjadi irfan nantinya. Irfan itu ya ma'rifatullah. Nah, karena itu tidak semua yang kita dengar bisa kita tangkap, ya lah, karena akal kita, ruh kita memilih sendiri mana yang bisa ditangkapnya. Karena ruh kita ini masing-masing ada yang sudah terbuka anunya kemampuannya sampai kepada otak sinarnya tarang, ada yang lambat mempina bungol mempina pembaba, ada pengbungol pembaba bahasa Banjar. Pembaba itu apa? Lambat masuklah. Nah, berarti ruhnya itu kurang mencahayai akalnya. Wala khilaf, tidak ada khilaf bainar rusuli fit tauhid, di antara para rasul itu tentang tauhid itu apa. Jadi para rasul itu dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada berbeda. Apa yang tidak berbeda? Tauhidnya. Adam la ilaha illallah, Nuh Sid la ilaha illallah, Nabi Sid la ilaha illallah, Nabi Yunus la ilaha illallah juga, Nabi Ibrahim la ilaha illallah, Nabi Isa la ilaha illallah, sampai kepada Nabi Muhammad la ilaha illallah. Jadi ketika kita menyebut nama kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kita baca itu sudah dibaca orang penghulu kita, penghulu jasad kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Berarti tuha benar nih anunya nih, kalimatnya nih, paham lapian tuha benar kalimat nih. Nah, itu tuha kalau dari zaman Nabi Adam. Sebenarnya lebih tuha kalimat la ilaha illallah ini lagi dari alam semesta ini. Kalau kita tadi belajar ilmu Nur Muhammad, asal kejadian, karena si Nur Muhammad ini selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya Pak? Nah, cuma kita berbicara alam jasad seolah-olah la ilaha illallah itu hanya sampai pada mulai Adam alaihissalam.
Nah, yang berbeda itu apa? Waqtilafuhu, yang berbeda itu adalah syariahnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Tiap-tiap sesuatu kami jadikan minkum, di antara kalian itu syir'atan wa minhaja, adanya syariat, wa minhaja, dan metode memahami syariat itu. Nah, itu. Maka di dalam syariat itu ada diajarkan beberapa persoalan, ialah minal azabil adna fil hal wa minal azabil akbar fi akibatil mal. Di dalam syariat itu selalu dari Adam sampai sekarang ini rupanya sama juga pelajarannya, apa pulang nang syariatnya tuh ada sama. Kalau tauhidnya pasti sama, ada pulang nang lain selain tauhid, yaitu ajaran tentang adanya siksa akhirat dan adanya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya siksa itu siksa dunia, ada siksa akhirat. Siksa dunia ada juga, ada siksa akhirat. Siksa dunia itu nengge Pak? Kawai membaca kalau lah. Siksa dunia itu contohnya orang-orang kafir yang mereka tidak pernah bisa untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu siksa sebenarnya bagi mereka. Itu berarti Allah merojong keadaan dan kehidupan mereka. Wa ala nutki biha bunyal Islam, maka atas pengajaran itu ada tata cara tutur kata di dalamnya yang ditegakkannya di dalamnya Islam. Wa ala qawaidu wa ala qawaidiha, di dalamnya ada kaidah tentang agama. Kita ini ada kaidah agama lah. Kaidah agama, kaidah itu kaidah itu sesuatu, misalnya kaidah Tuhan itu wujud, qidam, baqa, kaidah itu tauhid namanya. Kaidah tentang keyakinan bahwa hari akhirat tuh pasti ada, ya kan? Berkeyakinan kita bahwa hari akhirat tuh ada, yang dikena istilahnya rukun Islam yang 6. Rukun Islam yang 6. Nah, jadi itu. Nah, selama ini orang memahami syariah itu yang johir. Maka dengan belajar seperti yang maksud tadi itu, tujuannya apa? Belajar ma'rifatullah itu memahami syariah dari dalam. Jadi ini ada syariah. Syariah ini sebenarnya di dalam syariah ada lapisan-lapisan. Ada tarekat, ada ma'rifah, ada hakikat. Cuma biasa yang kita lakukan syariah itu gambar seperti ini aja. Nah, ini aja syariah. Kada buka di dalamnya benar. Nah, ya lah. Contoh. Aqimis shalah. Dirikanlah salat. Ya lah. Dirikanlah kita salat. Baca nang ini, baca surah Fatihah, baca. Mangkat takbir, rukuk, sujud, kita gawe ya lah. Itu syariat johir atau bahasa kenalnya fikih. Pertanyaan yang kedua adalah pelajaran nang apa? Nang digawe oleh hati, nang digawe oleh otak kita, Pak. Adalah di pelajarannya. Adalah pelajarannya, perintahnya, larangannya adalah kalau aqimis shalah ada kan di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah. Misal kerjakanlah sholat saja. Pelajarannya yang paling yang ada di dalam Al-Quran itu lizikri, untuk mengingatku. Jadi kita sembahyang itu untuk mengingat Allah sebenarnya. Yang lah ada dalam Al-Quran itu lizikri. Cuma mengingat Allah ini ternyata bukan gampang. Banyak orang menyebut nama Allah tapi dia tidak ingat dengan Allah. Yalah. Mungkin itu bisa, mungkin kita menyebut sesuatu kan bisa aja pikiran kita ke lain. Kita sembahyang Allahu Akbar, pikiran kita kesana kemari, pikiran kita kalau hilang di kurungan. Kalau ayam kuning bisa hilang nih jar.
Nah, itu menunjukkan bahwa pikiran kita lain, pikiran kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Li zikri. Cuma ulama dulu bingung juga kalau dimasukkan sebagai syarat sembahyang, dimasukkan syarat sembahyang atau banyak ada sahnya orang sembahyang. Iyalah. Banyak tidak sah orang sembahyang. Kalau dimasukkan dalam rukun, sahlah kira-kira kakanakan sembahyang sahlah. Nggak mungkin sah. Nang tuh aja bisa kada sah. 2, pelajaran kusu. Kusu itu adalah pelajarannya. Adalah syarat sembahyang, rukun sembahyang. Adalah? Ada. Mun itu dimasukkan sebagai syarat atau rukun sembahyang, kadang-kadang sahnya sembahyang iyalah. Nah, itu yang dimaksud bagian dalam. Khusyuk itu batin, mengingat Allah itu batin. Batin itu terdiri daripada 2 keadaan, batin johir dan batinul batin. Batin johir itu disebut dengan namanya tarekat, batinul batin disebut dengan ma'rifatullah atau ilmu ma'rifatullah. Nah, ulun kisahkan nih banyak ilmu ma'rifatullahnya. Nah, kenapa jadinya kayak itu? Karena ulun anggap syariah nang johir itu sudah kita pelajari. Mulai lagi halus. Orang melihat orang sembahyang atau halus ya lah. Akhirnya kita bisa juga sembahyang. Nah, kayak apa sembahyang mandak tangan kayak apa, menggerakkan tangan kayak apa, kayak ini ya lah. Kada depan pinanya nang model-model kalau di antara kita. Kalau ada nang sembahyang nang kayak ini lah, Allah, kada ada kalau lah. Berarti kita bisa aja sudah. Tinggal memahami nang bagian dalam. Itulah. Nah, untuk memahami nang dalam, kita fokuskan dulu ilmunya. Memahami tarekah dalam dan batin. Dari itu ma'rifatullahnya lagi, batinul zahir, batin fi zahir, itu adalah disebut dengan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu. Di antaranya adalah fidur ratihi ilmu tauhid. Nah, tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, wa qaiduha dan kaidah-kaidahnya. Nah. Kemudian ujar musannif waqala wal amalu bunyal iman. Amal itu juga dibangun atas iman. Jadi yang disebut dengan amal itu dibangun dengan iman. Contoh amal dibangun dengan iman. Maukah orang bersedekah? Mau juga orang. Tapi kita tidak tahu di dalamnya itu iman kepada Allah kah? Atau iman kepada yang lain kah? Atau bukan karena iman? Contoh iman kepada Allah yang baik dulu. Aku bersedekah, mengeluarkan 50.000 rupiah. Bersedekahlah kepada fakir miskin. Imanku mengatakan, nah ini iman, bahwa bersedekah ini perbuatan baik. Bersedekah ini perintah Allah. Bersedekah ini untuk mengabdi kepada Allah. Maka ketika saya melakukan seperti itu, fa innahu fiha minal iman, disebutlah ia melakukan itu didasarkan pada iman. Wa yaqulu minal Qur'anil azim, man amila amalan fahuwa mu'minun falanaziyanahu hayatan thayyibah. Ujar Tuhan, barang siapa yang beramal satu amalan soleh, fahuwa mu'minun, dan ia itu orang mukmin atau beriman, mengimani perbuatannya itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu menunjukkan amal, setiap amal soleh yang kita kerjakan termasuk sholat harus didasarkan dengan iman. Namanya bunyal iman. Kalau iman berarti yang batin itu namanya di dalam agama kita disebut dengan iman. Kalau Islam kita kelihatan. Islam itu kelihatan. Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengerjakan salat.
Puasa kelihatan, haji kelihatan, Islam. Iman, beriman kepada Allah. Mana kayak apa kita mengetahui iman kepada Allah? Di mana andakannya? Fisudurikum, di dalam diri kalian. Bal fi ilmikum, atau di dalam pengetahuan engkau. Imanum billahi, beriman kepada malaikat. Kaifatan juruh, bagaimana melihat malaikat? Bila kaifa, kita tidak bisa membayangkan. Ballahu fiha bi imanim billahi ta'ala, karena kita memiliki iman kepada Allah, maka kita percaya malaikat itu ada, hari pembalasan itu ada, lagi Rasul itu ada, meskipun kita tidak pernah melihat beliau-beliau itu. La nazuru alaihim fi hayatina, kita tidak pernah melihat kehidupan mereka dan keadaan-keadaan mereka, wa ahwaluhum, ahwal-ahwal mereka dalam kehidupan kita. Bal fiha, tetapi kita imanum alaihim, beriman kepada adanya mereka. Karena itu kata beliau, maka setiap amal itu kaidahnya adalah pasti harusnya sempurnanya itu ada iman. Iman itulah isi daripada amal. Mengerjakan sholat, isi dari sholat itu haruslah iman dulu. Yalah, di dalam iman itulah nanti akan terlihat. Tadi di dalam iman itu nanti akan terlihat tarekah dan ma'rifah. Nah, kayak Pak Tokawa juga paham lah. Kada paham kada apa-apa juga. Ini kan memahami lebih dalam. Wa min syuhudi syarfiha bitarki ila mubadil ikon. Ikon ya, ikon. Ketahuilah dari suhud seseorang, maka dia naik daripada mubadi, sesuatu yang diawalinya dengan keyakinan. Seseorang itu diyakini daripada asalnya keyakinan. Faqauliha, disebutlah liya zalikal Islam, disebut dia dengan Islam. Islam itu johir pada seseorang. Kemudian wa amaluha iman, maka amalnya nanti didasarkan pada imannya. Wa fahmuha ihsan, dan yang paling bagus pahamnya, ilmunya adalah ihsan. Ma makna ihsan? Limakna fi hali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau seolah-olah melihat Tuhan. Nah, kayak apa kita sembahyang? Mengisi batin kita melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, mudah-mudahan nanti melihat Allah. Bagaimana kalau tidak bisa melihat Allah? Fa illam tarahu fa innallaha yaraka, maka Allah lah yang mengawasi engkau, Allah yang melihat engkau. Nah, kayak apa kita sembahyang? Allahu Akbar, merasa diawasi Allah. Nah, ini maksud Ibnu Athaillah. Maksudnya adalah mengambil, menarik makom yang disebut dengan al-ihsan. Kau lah paham lah. Berapa menit lagi? Masih ada lagi lah, waktulah. Ini membacakan sebuting ini belum mana dibacakan. Nah, pajohiruha alamil mulki bidayatul lisyahadati. Ketahuilah, maka pada zohirnya alam itu ada disebut dengan alam mulki, adalah bidayatul lisyahadah. Asalnya kita ini bahari waktu dulu bi awali ma khuliqal insan alastu birabbikum qalu bala sahidna. Waktu di alam ruh kita melihat Allah, bersaksi kepada Allah. Maka bagaimana wa kaifa biha jalan bisyahid au musyahadah ila rabbillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musyahadah itu paling tidak
minimal meyakini di hati alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak tahu ini ciptaan Allah. Kalau alam semesta ini Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Tapi kita tidak pernah itu menggetarkan hati kita. Itu masalahnya. Iyalah, Pak. Anak-anak tahu pelangi-pelangi ciptaan Tuhanku, merah, kuning, hijau, pelangit yang biru, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, gitu lah. Tahu, tapi kita tidak pernah bergetar melihat alam semesta itu sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5 aja. Kenapa? Inna fil khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Inilah disinilah fa inna haja. Inilah tugas bagi dai, tugas bagi pendakwah, mengingatkan orang. Bukankah Anda sudah tahu alam semesta ini ciptaan Allah, tapi kenapa hatimu tidak bergetar? 5 aja. 5 aja. La yabqa fi ainika liman qara'al Qur'anil Karim. Kenapa kita tidak pernah menangis ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran? Fa innahu fiha qara'al man qara'al Quran wa fiha, di dalamnya lubabihi bila harfin wala sautin minallahi ta'ala. Di dalam itu ada kalimat tanpa huruf dan suara yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang bisa memahami itu adalah orang yang tadi menurut Syekh Abdul Qadir Jalani menggunakan basirah hatinya. Sama dengan Syekh Ibnu Athaillah itu menggunakan basirah hati. Bagaimana cara menggunakan basirah hati ini? Yang kemarin kita ajarkan, belajar jangan mengajukan nafsu kita dulu. Kita ini kan biasanya nafsu kita kalau yang kita lihat, melihat minuman. Pikiran kita apa? Ya. Sekali melihat ini apa? Contoh pikiran nafsu. Pas banane hausnya kok minum. Nyala. Bahanu bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Nyala. Syariat mengajarkan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim dalam hati, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Atas nama Allah kita minum ini bisa. Bismillah. Bismillah itu atas nama Allah artinya. Mengatasnamakan Allah. Kalau dengan menyebut nama Allah bimbailon sebutan aja, tapi kalau atas nama Allah itu beda, memberikan berkah kepada kita. Nah, beda. Kena mempelajari itu. Coba ini loh Teto. Yang kita pikirkan, nah syariat mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Tujuan syariat johir itu johir kan? Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Supaya kita mengingat Allah. Mengingat itu sudah pada pintu ma'rifatullah. Jadi syariat-syariat yang ada, yang dibangun, yang kita kerjakan sehari-hari ini, syariat agama kita, itu menuju kepada maksud sesuatu yang di dalamnya. Disitulah ada ilmu-ilmu agama kita. Di dalamnya itu ada ilmu-ilmu kita. Disitulah kita duduk dan mengenal, belajar di dalamnya. Pembelajaran itu ada yang sifatnya ilmu, ada yang sifatnya irfan. Irfan itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Wa anwa'ul miftahi fil ma'rifah. Di antara macam-macam yang disebut dengan kunci daripada ma'rifatullah atau pembuka fibabil ma'rifatullah wa fiha ilmu tauhid, disebutlah dia dengan ilmu tauhid, memahami tentang sifat-sifat Allah.
Tuh, ilmu tauhid. Kemudian kainat-kainat alam semesta yang kita jelaskan. Syariat-syariat johir itu sebenarnya pintu-pintu ke dalam ma'rifatullah. Tapi sayangnya kita dan kaum muslimin membatasi diri kita hanya pada yang johirnya saja. Misal mengaji Al-Quranul Karim, yang cari suara yang paling bagus ya, berlomba-lomba yang bagus-bagus suara kita. Iyalah. Pernahkah kita lebih jauh? Kita kagum dengan bacaan-bacaan kita. Oh, si Anu bagus bacaannya. Itu aja yang kita dengarkan. Kita tidak pernah menjenguk sesuatu kekuasaan yang dibalik daripada semua itu. Ya Kak? Itulah Allahu Rabbi. Andaikan kita memahami itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, terpancarlah, terkeluarlah air mata dalam diri kita. Kenapa kita tidak terpancar mata kita? Karena kita melihat dengan nafsu kita, bukan dengan basirah kita. Seperti yang saya gambarkan, melihat benda ini. Apa yang kita pikirkan pertama kali? Nafsu kan? Minuman bisa diminum, diregok, kalau kehausan enak. Yalah, sampai lupa bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, wah itu berharga, kita beli nanti, gitu kan? Itu aja yang dipikirkan. Itu namanya yang lahir. Tapi orang yang melihat dengan cara batin, dia tidak melihat itu dengan otaknya ini, dengan nafsunya dan otaknya tidak. Dia ini apa nih? Aluminium dibuat orang di produk. Pintarnya manusia mengolah kayak ini. Kenapa jadi pintar manusia ini mengolah ini? Karena dia punya otak, akal. Akalnya itu siapa memberi? Akalnya itu dari ruh. Ruh itu Tuhan mengadakan sudah pada diri orang. Masya Allah. Yang kemarin, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam itu semua ilmu-ilmu, semua nama-nama ilmu-ilmu. Makanya manusia bisa mengolah ini. Jamin malaikat kada bisa mengolah ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kada bisa mengolah ini. Kenapa kada bisa? Kada bisa aja mengolah ini. Malaikat tuh pabrik aja kada ada bisinya. Nggak ada bisi pabrik. Tahu lo pabrik? Hah? Pabrik. Kita ada bisi pabrik. Bikin baju. Ini sedia taruh semua Anda. Yalah. Berusaha lah. Malaikat tuh ada usahanya lah. Mencari duit adalah. Ada malaikat. Wah, tahu mana malaikat. Tahu mana situ lajar. Nah itu malaikat lah. Ini pindah kada yang lucu-lucu lagi lah nih lah, serius semuanya nih lah. Nah itu. Tapi itu. Nah sekarang kita bisa memahami yang disebut dengan johir. Maka yang johir itu pajahiruha. Maka apabila orang sudah bisa menyaksikan, memahami yang bagian dalam, maka orang itu sudah terlihat mampu dia menilik pada hal-hal yang basirah, yang bagian dalam. Itulah yang ingin nanti dicapai, yang dikembangkan dalam ilmu ma'rifatullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.